Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan dan yang lainnya memasuki sebuah gua dan mereka berputar-putar di tempat ini, Xie Jinghui pun langsung melepaskan kekuatan jiwanya. Setelah beberapa saat kemudian, Xie Jinghui lalu berkata, "Xiaoyan, kemungkinan tempat ini bukanlah fantasi sekitar 80%. Ini adalah sesuatu yang nyata. Dan tentu saja masih ada kemungkinan 20% lagi bahwa tempat ini memanglah fantasi. Namun kekuatan fantasi ini sangatlah kuat sehingga aku tidak bisa mencapainya sama sekali. Kalau tempat ini bukan fantasi, ini berarti kita sudah berjalan berputar-putar. Apakah ada kemungkinan lain selain itu?" Hanya dari Xiaoyan. Xie Jinghui lalu menjawab, "Tidak ada. Aku sudah menggunakan kekuatan jiwaku untuk memeriksanya sampai jarak terjauh dari tempat ini. Rupanya jalan ini adalah jalur yang berputar. Sepertinya jalur ini tanpa akhir," ucap dari Xie Jinghui. Di dalam gua yang sunyi ini, semua orang pun langsung memandang satu sama lainnya. Dan pada akhirnya pandangan mereka berhenti tertuju kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya mengambil langkah dan berjalan lagi. Tapi kali ini Xiaoyan mengambil jalur kiri. Namun hasilnya tetap sama. Ada dua jalur kembali muncul di depan mereka. Xiaoyan pun tidak menghentikan langkahnya dan terus melangkah maju. Saat ini dia berganti-ganti jalur. Dengan kemungkinan mengacak jalur, mungkin saja itu adalah sebuah harapan. Namun seberapa keras mereka mencoba, masih tetap ada dua jalur kembali muncul di depan mereka. Kali ini Xiaoyan mulai memperhatikan dinding gua. Dia terus mengamati bentuk dinding gua di sekitarnya. Saat ini Xiaoyan yakin bahwa mereka telah berputar di satu tempat yang sama dalam waktu yang lama. Tampaknya kita hanya bisa mencoba satu cara lagi, ucap dari Xie Jinghui. "Xie Jinghui, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa ada alam mimpi yang sama dengan fantasi?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, tubuh Xie Jinghui pun sedikit bergetar dan sepertinya dia telah lupa akan hal itu. Mungkin saja mereka saat ini sedang berada di alam mimpi. Kemungkinan ini bisa saja terjadi. Mereka semua mungkin jatuh ke dalam alam mimpi yang sama. Dan pengulangan ini terus-menerus terjadi di dalam mimpi itu. "Xiaoyan, jika ini benar-benar adalah alam mimpi, itu akan menjadi jauh lebih sulit," jawab dari Xie Jinghui. Terperangkap di dalam mimpi sama saja mati di dalam dunia fantasi. Artinya, jika ingin bebas dari mimpi ini, mereka harus bertarung melawan jiwa mereka masing-masing. Tentu saja ini hanya tebakan Xiaoyan. Setelah berdiskusi cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya menyuruh judi bersama satu orang bawahannya untuk pergi ke arah depan, sementara yang lainnya tetap menunggu di tempat. Setelah beberapa saat menunggu, ada suara kecil yang terdengar dari belakang mereka. Semua orang pun lalu menoleh. Di dalam kegelapan itu, mereka mendengar langkah kaki yang semakin dekat. Pada akhirnya, Judi dan satu bawahannya benar-benar muncul di belakang mereka. Kita benar-benar berputar-putar saja di sini," ucap dari Judi. "Xiaoyan, ini pasti ular roh jahat yang sangat kuat," ucap dari Xiaozan. Baiklah kalau begitu. Sepertinya aku punya ide. Judi, kamu berjalanlah lagi ke depan. Kami akan menunggumu lagi di sini. Namun sebelum itu, aku akan mengikatkan sebuah tali kepadamu," ucap dari Xiaoyan. Setelah mengikatkan tali itu kepada Judi, Judi pun segera melangkah maju lagi. Hingga beberapa saat kemudian, Judi kembali muncul di belakang mereka. Tali itu masih ada pada tubuh Judi. Tali itu membentang terus ke arah belakang hingga hilang ditelan kegelapan. Saat Xiaoyan menarik tali itu, ada tangan yang aneh. Anehnya, Judi tidak ikut tertarik.
Dan tali itu tidak bisa ditarik seolah-olah ada sesuatu yang kuat yang sedang menahannya. Baiklah kalau begitu ayo semua orang ikut aku bantu menarik tali ini. Baiklah ayo tarik tali ini bersama-sama, ucap dari Xiaoyan. Dan semua orang pun berjuang untuk menarik tali itu. Hit, kek, 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 kek. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Dan tiba-tiba kekuatan yang menahan tali itu pun menghilang. Hingga semua orang terjatuh ke tanah. Kemudian Xiaoyan menarik kembali tali itu. Dan di ujung tali itu ada sebuah tangan yang memegang tali itu. Tangan siapa ini? Tanya dari Xiaoyan. Semua orang pun terkejut melihat itu. Xiaoyan segera menutupi hidungnya karena tangan ini mengeluarkan bau yang sangat busuk. Xiaoyan pun lalu berjongkok dan mengamati tangan yang putus itu secara hati-hati. Lalu kemudian mereka melihat ada sepasang mata berwarna merah dari gua yang gelap itu. Dan mereka langsung siap untuk bertarung kali ini. Baru saja Xiaoyan bersiap untuk melepaskan api surgawinya agar bisa menerangi gua dan dia bisa melihat sosok itu. Namun sebelum itu sosok itu telah menghilang lagi. Ikuti aku, ucap dari Xiaoyan. Dan semua orang pun segera melesat mengikuti Xiaoyan. Saat orang-orang bergerak dengan sangat cepat, Xiaoyan juga memancarkan api surgawinya. Dan seluruh gua pun menyala. Namun keberadaan mata merah itu tidak terlihat lagi. Bahkan setelah mereka memasuki gua ini lebih dalam lagi. Sampai mereka kembali ke titik awal lagi. Dan melihat ada 2 jalur lagi. Mereka pun akhirnya berhenti. Lalu Xiaoyan pun berteriak kepada entah siapa yang memiliki mata merah itu. Kami tidak jahat. Jika kamu mengeluarkan kami akan membalas kebaikanmu itu. Teriakan dari Xiaoyan. Kemudian mata merah itu muncul lagi dan terdengar suara teriakan. Carilah tanah bercelah di bawah kalian dan galilah. Semua orang pun segera menoleh ke arah bawah kali ini. Xiaoyan, aku menemukannya, ucap dari Xiaozan. Lihat ini ada sebuah celah. Kemudian mereka pun langsung menggali tanah itu. Apa ini? Tanya dari Xiaoyan. Dia melihat ada tulang di sana, tetapi itu bukanlah tulang biasa. Tulang itu penuh dengan tanda aneh, yang sepertinya merupakan sebuah kutukan. Ketika Xiaoyan melihat ini, Xiaoyan ingat ada makhluk dasar laut yang ahli mengutuk. Xiaoyan pun langsung sadar bahwa mereka tidak hanya pandai mengutuk, namun juga ahli dalam membentuk labirin. Xiaoyan pun lalu berkata, ini bukanlah sebuah fantasi ataupun mimpi. Tetapi ternyata ini adalah sebuah istana yang tersembunyi di dalam gunung. Xiaoyan pun langsung mengerti bahwa sebenarnya tidak ada laut di balik gunung ini. Namun itu semua ada di dalam gunung besar ini. Ketika memikirkan ini, Xiaoyan sangat terkejut. Walaupun ini masih sebatas tebakan Xiaoyan saja, dia mengira bahwa lautan ini ada di bawah tanah. Xiaoyan pun dengan hati-hati mengambil tulang itu. Dan perlahan-lahan berjalan lagi ke depan dan memasuki gua. Semua orang pun lalu mengikutinya dengan hati-hati. Kali ini mereka tidak lagi menemukan 2 jalur di dalam gua. Kedua jalur itu telah lenyap dan diganti oleh sebuah kotak busur sangkar. Dan di atas busur sangkar ini ada sesuatu seperti tubuh manusia. Namun tubuh itu berkepala seperti ikan. Jumlahnya pun sangatlah banyak. Tidak hanya itu, ada juga bau busuk yang sangat kuat tercium. Xiaoyan pun lalu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa semua ini adalah mayat. Ini tampak seperti kuburan massal, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, bayangan bermata merah itu muncul lagi. Kali ini, Xiaoyan melihat penampilan bayangan itu di dalam cahaya yang redup. Ternyata bayangan ini memiliki kepala sama seperti ikan. Dan apakah mereka dari suku Sipu Laut yang dikatakan bahwa suku ini ahli mengutuk? Melihat ini, Xiaoyan pun menjadi lebih bersemangat. Sepertinya tebakannya benar. Seluruh gunung ini adalah istana bagi suku Siput. Dan di dalam gunung ini mereka bisa berjalan bebas. Tetapi ketika orang luar menerobos,
Orang-orang itu akan terperangkap di dalam istana bawah tanah yang siput bangun. Ketika Xiaoyan melihat kuburan masal ini, dia pun sedikit terguncang karena dia menjadi lebih mengkhawatirkan Zhou Chang'an. Xiaoyan akhirnya memandangi bayangan itu dan sepertinya dia akan menuntun Xiaoyan untuk melanjutkan perjalanannya. Xiaoyan pun mengikuti bayangan itu dan semua orang pun mengikutinya dari belakang. Lalu bayangan itu masuk ke sebuah pintu di dalam gua. Namun gua ini mungkin hanya seukuran anak kecil saja dan mereka tidak bisa memasukinya. Xiaoyan, sepertinya ada yang salah dengan gua ini. Aku merasakan kutukan yang sangat kuat di dalam sana, ucap dari Xia Jinghui. Apa? Kutukan? Jawab dari Xiaoyan. Pada saat ini, bayangan hitam itu kembali menjulurkan kepalanya dan dia seperti melihat keraguan pada Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mencoba menyerahkan tulang-tulang itu kepada bayangan itu. Namun tiba-tiba ada kekuatan hisap yang sangat kuat segera menarik tulang-tulang itu. Dan di dalam gua ada cahaya yang berkembang. Saat Xiaoyan melihat lebih dekat lagi, ada banyak gua kecil di sekitarannya. Setelah tulang itu diserap, ada sesuatu yang mendekat. Xiaoyan pun terkejut saat melihat sosok yang merangkak keluar dari banyak gua di sekitarnya. Semua orang pun lalu bersiap untuk bertarung. Ada ratusan sosok yang muncul bersama-sama. Mereka tampak seperti manusia. Akan tetapi kepala mereka adalah ikan. Dan tubuhnya terlihat sangat kuat. Siapa yang berani menghancurkan kutukan dan segel siput laut kami? Ucap dari salah satu siput laut itu. Aku benar-benar minta maaf kali ini. Kami baru saja pertama kali tiba di sini. Kami tidak mengerti soal kutukan yang Anda maksud. Kami di sini hanya untuk menemukan teman kami yang tersesat. Jika kami melakukan sesuatu pelanggaran, tolong maafkan kami kali ini, ucap dari Xiaoyan. Kalian secara sembarangan telah masuk ke ranah abadi kami, ucap dari salah satu siput laut. Ini hanyalah ketidaksengajaan, bisakah kita berdamai saja, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan 100 juta yuan. Xiaoyan melakukan ini karena dia bisa merasakan bahwa energi di dalam sini sangatlah tipis. Tidak hanya itu, Xiaoyan pun mengeluarkan Xian Yuan Qiandan. Dan Xian Yuan Qiandan pastilah sangat langka di tempat ini. Pasti mereka semua kekurangan pasokan. Jadi mungkin ini bisa membujuk mereka. Itulah yang ada di dalam pikiran Xiaoyan saat ini. Dan setelah Xiaoyan mengeluarkan barang-barang itu, seseorang pun lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, kami akan menerima perdamaian ini. Orang-orang kami tidak akan menyambut orang luar. Kalian lebih baik cepat kembali. Jika tidak, kalian pasti akan mendapatkan akhir yang sangat menyedihkan. Seperti orang-orang yang berusaha masuk ke sini sebelumnya. Mereka telah mengganggu kami dengan kekuatan apinya," ucap dari orang itu. Mendengar ini, Xiaoyan langsung memikirkan Zhou Chang'an. Sekelompok orang. Apakah salah satu dari mereka menggunakan api? Tanya dari Xiaoyan. Iya, dan nasib mereka jauh lebih buruk daripada kamu. Mereka terjebak di gua dan tampaknya mereka telah membeku, ucap dari Haiyu. Haiyu adalah seseorang dari mereka. Tuan, bisakah Anda memikirkan suatu cara untuk menyelamatkan mereka? Jika memungkinkan, aku akan memberimu lebih banyak Xian Yuan Qiandan, ucap dari Xiaoyan. Namun kali ini Haiyu menggelengkan kepalanya. Sudahlah, pergi dari sini, cepat. Kami tidak bisa memberikan apapun yang kamu cari di sini, ucap dari Haiyu. Sosok judi pun mendengar itu tiba-tiba muncul. Dan dia langsung menempelkan lengannya kepada leluhur Haiyu. Haiyu pun tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Dan energi di tangan judi memiliki kekuatan aneh yang mengalir. Kekuatan ini bukanlah berasal dari sumber gas keabadian. Namun tampaknya ini memiliki efek yang sangat kuat kepada sifat laut. Hei, apakah kamu ingin mati? Cepat, katakan di mana teman-temanku, ucap dari judi. Adegan ini membuat Xiaoyan pun terkejut. Judi sepertinya mengenal orang-orang ini dengan sangat baik.
Sejauh yang saya tahu, siput laut hidup di dalamnya. Mengapa kamu bisa muncul di pegunungan ini? Ucap dari Judy. Orang-orang siput laut pun masih tidak mau menjawab pertanyaan Judy ini. Baiklah, jika kamu tidak mau menjawabku, maka aku akan langsung membunuh kalian semua. Ucap dari Judy. Aku tidak tahu, aku sudah di sini ketika aku dilahirkan. Jawab dari Hayu. Judy lalu memandangi para siput laut yang lainnya. Dan kemudian dia melepaskan telapak tangannya. Sosok Hayu mundur ke belakang setelah itu. Dan dia menatap ke arah Judy dengan sangat kaget. Kenapa Judy bisa membuatnya tidak berdaya seperti itu? Judy pun lalu memandangi siput-siput yang lainnya. Bahwa aku menemui rajamu. Jika tidak, kalian akan mati di sini. Ucap dari Judy. Mendengar itu, Xiaoyan kembali terkejut. Siput-siput laut ini setidaknya sebanding dengan Dausian bintang 5 dan bahkan bintang 6. Tetapi di hadapan Judy, mereka sama sekali tidak berdaya. Hei, apakah kalian mendengarku? Cepat bawa aku ke raja kalian, ucap dari Judy dengan keras. Baiklah tuan, aku akan membawamu. Kemudian Judy pun menoleh ke arah Xiaoyan. Tuan, apakah Anda ingin menanyakan sesuatu kepada mereka kali ini? Biarkan aku yang menanyakan. Mereka akan kubuat siput jika mereka tidak menjawabnya. Ucap dari Judy. Tanyakan kepada mereka di mana teman kita sekarang. Baiklah kalau itu. Setelah itu, Judy pun segera menoleh kembali ke arah para siput laut. Hei, apa kalian dengar? Di mana teman-teman kami sekarang? Tanya dari Judy. Tuan, mereka semua ditangkap di istana laut. Ucap dari Hayu. Istana laut? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat bawa kami ke sana. Kalau tidak, akan kujadikan kerang hijau kau. Ucap dari Judy. Baik tuan. Kami akan mematuhi kalian semua. Oke, baiklah. Kita pergi sekarang. Para siput laut itu pun langsung memimpin perjalanan Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya pun mengikuti mereka. Judy, panggil saja aku Xiaoyan. Ucap dari Xiaoyan. Baiklah tuan kalau begitu. Maaf, Xiaoyan. Kamu memang orang yang baik. Ucap dari Judy. Kerumitan istana bawah tanah ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Jika bukan karena para siput ini yang menuntun Xiaoyan, Xiaoyan pasti akan benar-benar terjebak di dalamnya seumur hidupnya. Semua orang pun lalu berjalan jauh ke dalam gua yang redup ini. Mata semua orang terus memandangi gua dari waktu ke waktu. Tetapi gua ini hampir terlihat sama. Mereka merasa seperti berjalan di tempat. Dan sejauh ini mereka masih merasa kebingungan. Judy pun lalu berkata lagi. Hei bocah, seberapa jauh perjalanan ini? Tanya dari Judy. Tuan, selama ini aku hanya menjaga gua pemakaman. Aku jarang pergi ke istana laut. Jadi aku sedikit lupa. Ucap dari salah satu siput laut. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menepuk pundak Judy dengan pelan dan mengedipkan matanya. Ini berarti bahwa Judy harus lebih berhati-hati lagi meskipun dia mempunyai rahasia kelemahan siput laut itu. Secara nurani, Xiaoyan sudah merasakan ini. Mereka terus bergerak maju dari gua ke dalam gua yang lainnya. Dan gua di depan mereka saat ini perlahan-lahan menyempit. Di tempat ini perasaan curiga Xiaoyan pun semakin kuat. Lalu pemimpin kelompok siput laut itu tiba-tiba memutarkan kepalanya dan Xiaoyan pun lalu berteriak. Berhenti. Ada apa Xiaoyan? Ucap dari Judy dengan bingung. Judy, bunuh mereka semua. Ucap dari Xiaoyan. Para siput laut itu pun sangat kaget ketika mendengar ini. Tuan, apakah kita melakukan sesuatu hal yang salah? Jalan ini akan segera dilalui dan kita akan segera sampai. Ucap dari salah satu siput laut itu. Judy, cepat bunuh mereka. Tet, ucap dari Xiaoyan. Pemimpin kelompok siput laut itu pun tersenyum. Dia pun lalu mundur dari barisannya. Kalian sudah terjebak. Ini bukanlah wilayah kalian. Bersiaplah untuk mati. Ucap dari siput laut itu. Kemudian terdengar suara bergemuruh dari dalam gua. Dan dari lorong tempat Xiaoyan datang ada aliran air yang terus menyembur dengan deras.
Sepertinya kalian berani menggertakku, ucap dari Judy. Dia jelas terkejut dan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Xiaoyan, apa yang harus aku lakukan kali ini? Apakah aku harus membunuh mereka dengan cepat? Tanya dari Judy. Sudah, kita bunuh saja mereka, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan, jangan gunakan kekuatan penghancur di sini. Jika istana di bawah tanah ini runtuh, kita tidak akan bisa keluar lagi. Kalau begitu gunakan saja kepalan tanganmu seperti sebelumnya, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, jawab dari Judy. Bak bik buk, tel. Buar, para siput itu pun terus diberondong oleh kelompok Xiaoyan hanya dengan sentuhan dari Judy. Walaupun kekuatan mereka ketika berada di dalam air bertambah, tetapi karena Judy memiliki sesuatu yang menjadi kelemahan mereka, mereka masih dengan mudah untuk dikalahkan. Sepertinya tidak mudah untuk bernegosiasi dengan kelompok siput laut ini. Tetapi kekuatan siput laut ini sangatlah lemah, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, kelebihan mereka adalah sebuah kutukan. Kekuatan fisik mereka memang sangatlah lemah. Tetapi kita harus tetap menghadapi mereka dengan hati-hati, ucap dari Judy. Di tengah-tengah pembicaraan itu, Xia Jinghui sepertinya melihat sesuatu. Xiaoyan juga menatap ke arah Xia Jinghui dengan heran. Xiaoyan, apakah kamu melihatnya? Ucap dari Xia Jinghui. Apa yang kamu lihat? Tanya dari Xiaoyan. Xia Jinghui lalu melihat sekelilingnya. Dan sepertinya dia bisa melihat sesuatu yang Xiaoyan dan Judy tidak bisa lihat. Xiaoyan pun bingung melihat kelakuan Xia Jinghui. Xiaoyan, tubuh kalian dipenuhi dengan gas hitam, ucap dari Xia Jinghui. Gas hitam? Tanya dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah misteri siput laut ini akan terpecahkan? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oh ya, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.